Baik, seperti biasa, Bapak harap kameranya dibuka agar wajahmu nanti terlihat di rekaman YouTube-nya. Jadi, kita bisa tahu nanti, oke? Kamu mengikuti atau tidak. Itu yang Bapak harapkan hari ini. Itu dulu. Yang pertama, hari ini kita belajar mengenai teks editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana. Sudah? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Teks editorial atau tajuk rencana. Oke. Yang kita pelajari hari ini adalah strukturnya. Untuk Nicholas Ramdaniel di ibu kameranya ya. Oke, Joshua, Salomo, Friska Batuara, Michael, Mika, Yudi, Joyce, kalau boleh dibuka kameranya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari yang paling utama adalah apa itu teks editorial dan apa itu strukturnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Struktur dan informasi yang terdapat pada teks editorial. Kalau ciri-ciri sedikit, sifat juga sedikit. Yang paling utama yang akan kita pelajari adalah struktur dan informasi dari teks editorial. Oke? Itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya adalah teks editorial. Kalau kalian perhatikan di koran atau tajuk rencana, ini sering muncul. Ditulis langsung tajuk rencana. Contohnya, tajuk rencana yang Bapak ambil dari harian analisa pada kemarin, 10 November 2020. Nah, tepat pada hari Selasa kemarin. Judulnya tentang apa? Reaktualisasi kepahlawanan. Ini adalah contoh tajuk rencana. Di mana ini ada? Di koran. Tajuk rencana ini merupakan tulisan seorang wartawan. Seperti inilah contoh tajuk rencana. Oke? Tapi yang pertama kita harus bahas dulu apa itu tajuk rencana, apa itu strukturnya, itu dulu kita bahas. Nanti kita baca-baca tentang tajuk rencana yang ada di harian analisa pada 10 November 2020 ini. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke. Ini boleh kalian catat, ini penting juga. Mana tahu nanti ada di soal-soal yang akan Bapak buat di tanggal 7 Desember nanti. Kalian boleh catat ini. Ya. Teks tajuk rencana atau teks editorial. Teks editorial itu disebut dengan tajuk rencana. Oke. Tajuk rencana ini artinya adalah, yang harus kalian ingat adalah, ini dia. Opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Oke? Artinya apa? Yang perlu kalian pahami adalah bahwa tajuk rencana ini adalah sebuah opini. Pertanyaannya adalah, opini yang bagaimana? Siapa yang membuat? Tidak semua orang bisa membuat tajuk rencana. Yang bisa membuat tajuk rencana hanyalah seorang wartawan atau reporter. Makanya pengertiannya di sini adalah tajuk rencana yang berisi pendapat suatu media sebagai institusi penerbitan. Oke?
suatu media. Artinya apa? Tajuk rencana itu hanya dibuat oleh penerbit dari surat kabar itu. Kalau kita perhatikan di Batam Post, coba lihat ada atau tidak tajuk rencananya. Ini kebetulan yang Bapak dapatkan adalah harian analisa yang berada di Medan. Ini adalah tajuk rencananya. Tajuk rencana ini hanya wartawan mereka yang menulis. Kalau orang awam atau masyarakat umum itu tidak bisa menulis sebuah tajuk rencana. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dari penerbit dari koran itu. Ini yang paling kalian ketahui. Jadi pertanyaan adalah, jadi ngapain Pak kami mempelajari tajuk rencana ini? Ya tentu penting mempelajari tajuk rencana ini. Kenapa? Kalau ini adalah sebuah media yang dipercayai oleh khalayak umum, sebuah tulisan umum, berarti kita bisa mempercayai. Sebuah penerbit koran itu, mereka itu tidak bisa sembarang dalam membuat sebuah tulisan. Kenapa Bapak bilang tidak bisa sembarang? Setiap tulisan yang dibuat oleh penerbit koran itu akan dibaca oleh khalayak umum. Ketika itu bertentangan dengan pihak yang diberitakan oleh mereka, mereka akan mendapat sanksi kalau itu beritanya hoax. Oleh karena itu, di koran ini atau media yang tertulis ini fungsinya apa? Memberitahukan kepada orang apa yang terjadi. Bukan hanya melalui video saja, bukan hanya melalui berita saja. Tidak. Melalui sebuah tulisan, kita bisa membaca apa yang terjadi. Orang-orang bisa tahu apa masalah yang terkait pada sebuah negara. Ini fungsi dari koran. Ini fungsi dari media-media penerbit yang ada di negara kita. Mereka akan menginformasikan apa yang terjadi di negara kita melalui tulisan mereka. Mereka akan memberitahukan betul atau tidaknya sebuah informasi itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan sosial media seperti Instagram kalian, Facebook kalian, itu tidak valid, tidak sinkron. Kalau hanya mengandalkan itu, tidak bisa kita percayai kebenaran, tidak bisa kita percayai fakta yang ada pada sosial media itu. Makanya kita membutuhkan sebuah media untuk menginformasikan yang terjadi pada negara kita. Ini fungsinya koran ini. Mari kita lanjut lagi. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Berita dogmatis artinya berita yang memberikan pandangan-pandangan tertentu di dogma dia. Apa tadi tujuannya di sini? Sebuah tulisan kalau sudah ada pada tajuk rencana, ini akan mempengaruhi opini misalnya Sri Mulyani atau Susi Pujiastuti sebagai orang-orang yang kita kenal di negara ini. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kita. Di sini, kalau kalian sering membaca koran yang namanya koran media Indonesia, Kompas, mereka sering memberikan opini-opini
tentang pendapat mereka untuk memajukan suatu negara, memberikan sebuah solusi. Agar apa? Agar masalah di suatu negara itu bisa selesai. Karena kalau hanya pejabat-pejabat tertentu saja yang memajukan negara ini tidak dikritisi, negara kita akan timpang. Oleh karena itu sebuah tajuk rencana di sini dikatakan mempromosikan pemikiran kritis. Orang-orang yang ada di atas sana, pejabat-pejabat kita, apa pemikiran-pemikiran mereka? Bisa saja profesor dari sebuah universitas tertentu memberikan sebuah misal opini tentang negara kita ini, tentang corona misalnya. Apa obatnya? Mereka akan memberikan opini itu. Yang selanjutnya adalah bahwa kadang-kadang sebuah opini yang ditulis atau tajuk rencana ini kan nanti akan mengundang sebuah opini. Nah, karena tajuk rencana ini ada tulisannya opini, ada nanti tulisan opini dari orang-orang besar. Dari tulisannya itu, orang di Indonesia ini bisa bertindak atas suatu isu. Masih ingat kejadian kemarin? Demo tentang apa? Sudah kalian ketahui. Demo misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu karena apa? Ada sebuah opini. Ada tindakan. Sudah. Dengan sebuah opini yang dibuat di koran ini akan menyebabkan entah itu mahasiswa untuk bertindak. Akan menyebabkan suatu sekelompok negara itu bisa maju atau bisa mundur. Inilah fungsi dari sebuah teks opini. Teks opini. Dari teks opini tersebut, sebelumnya kan dimunculkan oleh instansi penerbit koran dari tulisan tajuk rencananya. Dari tajuk rencana tadi akan ada opini-opini dari yang lain. Makanya sebuah opini, sebuah tajuk rencana itu perlu ada untuk satu, membangun sebuah negara, memberikan pemikiran-pemikiran kritis. Dari pemikiran-pemikiran kritis tadi, orang akan dibuat bergerak, akan bertindak atas sebuah fenomena. Dah? Mari kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah tajuk rencana. Ada dia kelas menengah ke atas, ada dia kelas menengah ke bawah. Ini perlu kalian catat ciri-cirinya ini. Sudah? Perlu kalian catat ciri-cirinya. Dari tajuk rencana papan atas atau yang papan atas, kalau papan atas ini yang perlu kalian ketahui, dari koran mana yang kita pelajari? Bagian yang ini. Kalau bagian yang ini, kalau yang papan atas ini, yang perlu kita ketahui, ini bisa kita, yang terkenal biasanya adalah Media Indonesia, Kompas, Media Indonesia, singkatannya itu MI, kalau kalian tahu, baru ada namanya Kompas. Ini adalah koran-koran papan atas ini. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Apa perbedaannya Kompas dengan yang lain? Bagaimana ciri-ciri tajuk rencana yang ada pada mereka? Yang pertama itu mereka hati-hati. Yang kedua mereka normatif. Normatif artinya mereka mengikuti peraturan-peraturan. Karena norma itu adalah rule. Norma itu adalah peraturan dalam pers. Dalam penulisan sebuah koran. Yang ketiga, cenderung konservatif. Konservatif artinya mereka melihat yang sebenarnya.
menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang keempat dulu kita bahas, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Pendekatan kritis yang tajam ini adalah seperti ini. Pendekatan yang dimana hanya kritik-kritik saja yang ada. Tanpa ada solusi. Banyak orang hanya berkritik saja mereka tahu. Mereka menyampaikan negara kita ini mundur-mundur katanya, tapi tidak ada solusi. Ini adalah pendekatan kritis yang tajam, bukan kritis ya. Beda kritis yang tajam. Kritis yang tajam hanya mengkritik tanpa solusi. Itu dia. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, aspek politisnya maksudnya begini, pertimbangan aspek. Mereka mempertimbangkan ini mendukung aspek politis kan, politik. Ini mendukung siapa? Nah, apakah mendukung si A atau mendukung partai B? Partai A kah atau partai B? Mereka mempertimbangkan itu daripada aspek sosiologis. Aspek sosiologis artinya dari segi bisa kita lihat kekeluargaan, siapa kepemilikan harian media itu. Itulah aspek sosiologis. Mereka mempertimbangkan aspek politisnya. Jangan-jangan nanti yang kalau mereka mendukung misalnya partai A, mereka menulis partai A semua. Ini mereka pertimbangkan. Nah, daripada aspek sosiologisnya. Aspek sosiologis dari segi keluarganya tadi. Sedangkan teks editorial yang menengah ke bawah, ciri-cirinya seperti ini. Dia lebih berani, mereka berkuar-kuar saja. Mereka sampaikan apa yang mereka tahu, lebih atraktif. Atraktif di sini, mereka tulis apa yang mereka tahu tanpa mempertimbangkan apapun. Progresif. Memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Kenapa mereka seperti ini? Satu, karena mereka teks pers yang menengah ke bawah masih baru-baru. Baru pun mereka, kalaupun mereka misalnya ditutup, mereka tidak mempertimbangkan itu. Ya kalau ditutup, ya sudah. Baru kalau mereka ditutup, toh tidak banyak orang yang membaca. Inilah ciri-ciri tajuk rencana yang papan menengah ke bawah. Harapan Bapak sih kalian bisa kalian tuliskan ini baik-baik agar kalian tahu nanti jawaban di ujian nanti di tanggal 7. Itu yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Selanjutnya adalah sifat teks editorial. Sifat artinya apa yang kita lihat dari dia. Kalau dia baik, berarti dari perangainya bagaimana. Tidak mungkin baik namanya membunuh temannya. Kalau dia jahat, sudah kita tahu, mungkin dia menggunakan kata-kata kasar, melawan orang tua lah. Itulah kalau sifat jahat. Sifat sebuah tajuk rencana yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis media terbitan. Krusial artinya sedang hangat-hangatnya dibahas. Contoh tadi, krusial. Contoh krusial tadi adalah seperti yang kita lihat pada teks ini. Nah, pada teks ini, tajuk rencana reaktualisasi kepahlawanan. Kenapa ini dikatakan krusial? Karena baru. Kapan itu Hari Pahlawan? Ya 10 November. Pas hari itu. Makanya tajuk rencana itu, mereka tulis, kalau misal itu tentang Hari Guru, mereka akan menuliskan tentang guru. Apa pendapat mereka? Ini reaktualisasi. Reaktualisasi itu artinya melakukan kembali. Nah, menjalankan kembali. Ini artinya. Ini arti dari krusial. Inilah sifatnya. Sifatnya adalah sedang hangat-hangatnya dibahas.
Itu yang perlu kalian ketahui. Kita lanjutkan lagi, sifat yang kedua adalah isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Apa isinya tadi? Tentang reaktualisasi, di mana orang-orang sekarang ini tidak mengingat jasa-jasa pahlawannya. Nah, tidak mengingat. Banyak orang katanya pada teks itu disampaikan tadi. Kalau dibaca, nanti kita baca. Di mana anak-anak muda sekarang lebih tertarik pada perkembangan zaman. Sudah hampir mulai melupakan jasa-jasa pahlawan yang telah mereka korbankan dulu pada perjuangan dahulu. Makanya dikatakan kalau ciri-cirinya itu isinya menyikapi situasi yang berkembang. Ini sedang berkembang, sedang hangat-hangatnya, sedang krusial. Yang bagian C, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Nah, ini tergantung pada si media massanya tadi. Bagaimana mereka, kekonsistenansi mereka terhadap apa yang mereka bahas. Apakah mereka mendukung atau apakah mereka memberikan? Ini adalah sifat tadi. Ini harus kita baca dari awal sampai akhir, atau kita harus ikuti perkembangan dari harian media itu. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, terkait dengan kebijakan. Bagaimana kebijakan media tadi terhadap apa yang dibahas itu tentang reaktualisasi kepahlawanan. Bagaimana? Itu akan dibahas di strukturnya nanti. Dah. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kalau informasi ini kita bisa bahas melalui apanya nanti. Ini untuk jenisnya tidak perlu kita bahas. Ini terlalu mendalam sekali. Yang perlu kita bahas sekarang adalah strukturnya dulu. Yap, Shalom. Struktur. Kata Mister, siapa yang jaga kelas 8? Sebentar ya. Yang jaga kelas 8? PPE di kelas 8. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi pada pembelajaran. Sekarang kita yang paling utama yang akan kita pelajari seperti yang Bapak bilang. Kita akan mempelajari tentang struktur teks editorial. Strukturnya itu hanya 3. Yang pertama, ini yang perlu kalian ketahui. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Struktur yang pertama adalah masalah atau pernyataan pendapat. Pada teks kita bahas satu-satu ya. Yang pertama pada struktur teks editorial adalah masalah strukturnya. Kalau kita melihat pada mana tadi teksnya? Sebentar, oke.
Struktur yang pertama adalah masalah. Oke. Pada struktur pertama pada teks ini, reaktualisasi kepahlawan ini, mereka akan membahas masalahnya dulu. Oke. Apa yang dibahas pada struktur masalah apa yang dibahas di sini? Kalau di sini pada struktur yang pertama ini, mereka membahas tentang masalah. Ini sampai di sini ya, sebentar ya. Pada struktur yang pertama ini sampai di sini. Struktur yang pertama, nih. Mereka membahas masalah. Apa masalahnya? Masalah yang mereka bahas adalah bahwa nilai-nilai kepahlawanan itu sudah disuarakan. Ini, dewasa ini, kekhawatiran itu mencuat. Misalnya, munculnya fenomena bahwa kalangan pelajar lebih mengenal nama-nama selebritas. Ini masalah yang dituliskan oleh si penulis ini di Harian Analisa. Apa katanya di sini? Di mana katanya kalian anak-anak muda sekarang, orang SMA, tidak kenal lagi siapa pahlawan mereka. Lebih mengenal siapa nama-nama artis. Tidak mengenal lagi namanya Cut Nyadien. Tidak mengenal namanya Sisi Ngamangaraja. Tidak mengenal Jenderal Sudirman. Banyak anak-anak, pernah Bapak melihat sebuah TikTok atau sebuah video waktu itu. Ketika seorang ditanya, siapa itu Raden Ajeng Kartini, siapa yang membuat bendera Indonesia, itu mereka tidak tahu. Tapi kalau ditanya, dan yang namanya Ayu Ting Ting, itu kenal. Atau yang ditanya namanya selebritas Raffi Ahmad, itu kenal. Dibandingkan pahlawan-pahlawan sekarang ini. Bapak tidak tahu apakah kalian kenal siapa yang membuat lagu Indonesia Raya? Apakah kalian kenal yang membuat lagu kebangsaan kita itu? Bapak tidak tahu. Tapi dari hasil tulisan ini, mereka menyampaikan, kalau anak-anak muda sekarang ini lebih banyak yang mengenal yang namanya artis dibandingkan pahlawan-pahlawan mereka. Oke? Itu struktur yang pertama. Yang pertama adalah masalah. Jelas kalian lihat, seperti yang Bapak tunjukkan, pada dua paragraf ini, di mana bahwa masalah yang terjadi di Indonesia sekarang, pelajar itu tidak mengenal pahlawan mereka. Ini dikatakan di sini, Menteri Sosial. Apa diceritakan di sini? Juliari Peter Batuara mengingatkan dia mengingatkan bukan hanya tanggal 10 November ini saja Hari Pahlawan. Sudah, mungkin kalian membuat di status kalian, Selamat Hari Pahlawan, Selamat Hari Pahlawan. Tetapi pahlawan kalian pun tidak tahu siapa. Orang-orang yang terlibat di G30S, pahlawan revolusioner pun tidak tahu kalian siapa. Pahlawan yang terlibat dalam G30S PKI pun kalian tidak tahu siapa. Sungguh miris kalau kalian tidak tahu itu. Bapak harap kalian belajar sejarah dari Mem Ernest baik-baik tentang sejarah kita. Oke? Yang kedua, struktur yang kedua adalah argumentasi. Kita lihat dulu struktur yang kedua ya. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Mana ini? Oke, struktur yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah pandangan atau pendapat si penulis tadi. Topiknya tadi adalah reaktualisasi kepahlawanan. Kalau sudah reaktualisasi, berarti dia memberikan argumen, mungkin saja itu masukan kepada pelajar, itu bisa diberikannya. Yang kedua, bagaimana pendapat dia, penulis tadi, tentang pelajar saat ini.
Ini tentang struktur yang kedua, argumentasi. Kita lihat pada teks tersebut. Kalau kita lihat pada teks tersebut, pada teks ini, si penulis menuliskannya dari paragraf ini. Nah, dia mulai menyatakan dari kamus KBBI dulu. Dia memaparkan tentang pengertian, reaktualisasi dulu. Baru dia menjelaskan tentang nilai-nilai kepahlawanan yang ada pada setiap warga. Dia menjelaskan seperti apa semestinya. Inilah argumentasi sang penulis. Pada teks editorial ini, setelah diberikan masalah, ada argumentasi sang penulis. Kalau nanti kalian menjadi seorang penulis atau seorang wartawan, kalian sudah bisa merancang sebuah tajuk rencana kalian. Oke? Ini ditunggu dulu sebentar. Ini Bapak tidak tahu sudah berapa orang yang mengisi, karena waktunya hampir sudah habis. Sebentar lagi masuk lagi kembali karena pembelajaran kita belum selesai ya. Yang 14 orang ini Bapak harap masuk kembali karena penjelasan Bapak belum selesai. Oke, ini Bapak keluar dari link yang barusan Bapak berikan. Oke, dari link terakhir Bapak berikan. Dari situ masuk kembali ya. Ini Bapak harap masuk kembali lagi nanti karena pembelajaran ini belum selesai. Oke? Sebentar ya. Bapak keluarkan dulu semua.